83. Clara wanita simpanan. Anita berbalik. Sontak Bram sedikit menjauh dan masih menatap Anita. Anita menatap Bram dengan bingung. Bram tampak manis kali ini. Dan apa katanya? Ingin memberikan sang papi cucu. Benarkah Bram menginginkan anak darinya? Pikir Anita. Bram dan Anita pun bercocok tanam malam sampai selesai. Bram tersenyum. Dia pun beranjak dari tempat tidur dan pergi menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Bram menyalakan shower dan membiarkan tubuhnya berada di bawah guyuran shower. Ingatannya kembali pada apa yang dia katakan sebelum percintaannya dengan Anita terjadi. Jangan sampai dia hamil. Batin Bram. Bram sendiri melakukan semua itu agar membuat Anita yakin akan ucapannya. Sementara itu, sebetulnya dalam hatinya tak pernah terlintas untuk memiliki anak dari Anita. Bram juga berharap apa yang dia lakukan tadi, yaitu mengeluarkan benih cintanya di dalam Anita, tak sampai membuat Anita hamil. Dia tak siap untuk itu. Asteris. Keesokan harinya, Bram terlambat pergi ke kantor. Bahkan waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi tetapi Bram dan Anita belum juga bangun dari tidur mereka. Asteris di kantor Bram. Papi Bram baru saja memasuki ruangan Bram. Ada satu hal yang mengganjal pikirannya sejak semalam begitu membahas perihal kehamilan Anita. Papi Bram merasa yakin bahwa Bram memang menyembunyikan sesuatu. Hanya saja Papi Bram tak tahu apa yang sebenarnya Bram sembunyikan. Papi Bram melihat-lihat berkas-berkas yang tersimpan rapi di rak berkas. Dia tampak memperhatikan berkas-berkas tersebut tetapi tak ada yang aneh. Dia mengambil berkas laporan keuangan perusahaan. Semua tampak baik-baik saja dan tak ada yang mencurigakan. Begitupun dengan berkas-berkas lainnya. Semua adalah berkas perusahaan milik Bram. Papi Bram melangkahkan kakinya mendekati meja kerja Bram. Dia melihat ke atas meja kerja Bram yang mana di sana juga ada beberapa berkas yang tertumpuk. Pandangan Papi Bram tertuju pada laci meja kerja Bram. Dia membuka laci itu dan melihat-lihat isinya. Ada beberapa berkas juga di sana. Tak ada yang mencurigakan. Hingga pandangan Papi Bram tertuju pada sebuah berkas laporan keuangan. Laporan keuangan lagi. Bukankah sudah ada laporan keuangan perusahaan sebelumnya? Lalu, laporan keuangan apa ini? Gumam Papi Bram. Papi Bram mengambil berkas itu dan membukanya. Dia membaca dengan seksama. Perlahan membaca berkas tersebut. Hingga dahinya berkerut menangkap banyak sekali pengeluaran besar dari kartu kredit atas nama Bram. Papi Bram mencoba melihat-lihat pengeluaran apa saja yang dilakukan Bram. Papi Bram terduduk di kursi kerja Bram. Di sana ada semua detail transaksi dari tanggal dan tahun sebelumnya. Transaksi yang cukup besar. Bahkan hampir mencapai belasan miliar dan itu hanya untuk pengeluaran barang-barang wanita. Bahkan di tahun ini pun miliaran uang telah Bram keluarkan. Untuk apa Bram membeli barang-barang wanita? Gumam Papi Bram. Papi Bram kembali melihat bahwa ada pengeluaran lebih dari 100.000 US dollar untuk 10 buah ponsel. Apa dia sudah gila? Untuk apa membeli ponsel sebanyak ini? Batin Papi Bram. Papi Bram melihat tanggalnya. Pembayaran 10 buah ponsel itu beberapa bulan yang lalu yaitu masih dalam tahun ini. Papi Bram kembali membuka lembar lainnya. Dia semakin dibuat terkejut ketika melihat pengeluaran dengan jumlah fantastis, 4 juta dolar untuk sebuah villa di puncak Bogor. Jadi, dia membeli villa di sana. Dia tak pernah memberitahuku. Apa diam-diam dia akan menyembunyikan asetnya? Batin sang papi. Papi Bram terkejut ketika seseorang membuka ruangan kerja Bram. Dia bergegas menyimpan kembali berkas laporan keuangan itu ke dalam laci di mana tempat berkas itu berada sejak awal. Orang itu tampak tersenyum pada Papi Bram. Begitupun dengan Papi Bram. Permisi, Pak, saya izin membersihkan ruangan ini. Ucap cleaning service. Oh, ya, silakan. Saya akan pergi. Ucap Papi Bram dan bergegas menuju pintu. Cleaning service itu memberikan jalan untuk Papi Bram agar dapat melewati pintu keluar. Namun,
Belum sampai keluar dari ruangan Bram. Papi Bram berbalik melihat cleaning service itu. Jangan katakan apapun pada anak saya. Jangan beritahu dia bahwa pagi ini saya datang ke kantornya. Ucap Papi Bram. Cleaning service itu mengangguk dan Papi Bram pun meninggalkan ruangan itu. Sedangkan cleaning service itu bersiap menjalankan tugasnya membersihkan ruang kerja Bram. Di sisi lain, Papi Bram melangkahkan kakinya seraya memikirkan laporan keuangan tadi. Semua itu sudah terjadi di tanggal sebelum Bram dan Anita menikah. Bahkan pengeluaran 4 juta US$ terjadi di tanggal ketika Bram berada di Jerman. Ya, Papi Bram ingat betul. Di tanggal itu, Bram tengah melakukan perjalanan ke Jerman karena Bram sempat memberitahunya. Lalu, bagaimana bisa Bram membeli villa di puncak Bogor? Apa mungkin Bram melakukan transaksi itu ketika di Jerman? Pikir Papi Bram. Papi Bram larut dalam pikirannya. Entah mengapa dia merasa perlu mencari tahu kebenaran yang Bram coba sembunyikan darinya. Bagaimanapun, sebagai orang tua dia gelisah karena Bram melakukan transaksi sebesar itu untuk hal yang menurutnya di luar nalar. Bram seorang pria. Tapi semua pengeluaran itu untuk membayar barang-barang wanita. Papi Bram merasa takut Bram melakukan hal menyimpang tanpa sepengetahuannya. Bersambung.